Oke, selamat sore anak-anak kelas 11. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Namanya udah ini ya, udah baca rumus ya ini ya. Dari jam berapa ini? Pelajaran ini pada berapa aja? Atau IPA atau enggak IPA? Oh ya pantas kalau agak-agak lemes ya. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa biar lancar awal belajar sampai nanti kita pulang. Oke. Pengalamannya ada sedikit. Siapa ya? Coba ini ya. Eko. Eko. Ya. Mari teman-teman kita mulai belajar baru sudah mulai. Berdoa bersama. Oke. Terima kasih Mas Eko. Baik, setelah berdoa, mari kita absensi dulu. Absensi hari ini kok cuma sedikit nih yang berangkat. Yang lainnya pada kemana? Sudah liburan Pak. Iya. Oh Pak, banyak izin ya? Iya. Oke, baik. Ini saya panggil aja ya, biar semuanya sekalian, biar nanti Bapak sekalian absensi. Oke. Yang pertama ada absen Krismani dan Rindu. Hadir Pak. Bapak hadir. Hadir hasil ya. Hadir Pak. Oke. Kalian hadir Pak. Kalian hadir. Oh, dalam mas itu makan apa gimana? Bis olahraga. Oh ya. Nah, ini sarapan makan siang. Oke, selanjutnya penampilan Hadir Pak. hadir. Oke. Bersama ini itu Mbak Fasya. Hadir. Oke. Desi Yusanda. Hadir Pak. Hadir. Oke. Terus ini masih Den. Den hadir ya. Jonathan. Juga hadir. Jonathan hadir. Oh, Samuel. Hadir. Oh ya, dulu ya. Clara. Orang Indonesia. Tidak Pak. Oh ya. Loh, betul ya, jam-jamnya masuk ini. Oke, baik, itu dulu ya. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, boleh dong kita jadi dulu dong, kita jadi Bapak ada kegiatan asik sekali. Ayo kita masuk, masuk cepat, masuk. Ayo, masuk depan, kita bernyanyi bersama. Boleh banget, boleh tangan nanti. Ya, oke. Jadi gini, Bapak tuh yang baru, yang nggak baru sih, nanti ada yang menarik. Namanya mau ngapain? Tapi ngapainnya itu dijawab dengan jurus bisa gini. Kok, bebas Pak? Bebas lagi.
salah, harus pakai gayung. Oh. Ah, dari apa? Dari apa? Oh. Dari siapa? Maaf ya. Oke. Untuk materi hari ini ada sejarah dan perkembangan musik barat. Kalau di minggu kemarin Bapak telah membahas tentang musik band ya, dan genre dan subgenrenya. Nah, karena kita akan mundur lagi sebelum bahas itu, kita akan belajar sejarah dan perkembangan musik barat dari era zaman kuno hingga perkembangan sekarang. Jadi untuk membahas itu, mari kita belajar. Oke, untuk pelajaran ini yang pertama menjelaskan pengertian musik barat dan karakteristik utamanya. Yang kedua, mengidentifikasi periode-periode perkembangan musik barat dari abad pertengahan hingga era modern. Nah, yang ketiga, mendeskripsikan ciri musik barat pada setiap periode perkembangan musik barat. Dan selanjutnya menyebutkan tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perkembangan musik barat serta kontribusinya. Yang terakhir, menganalisis perubahan dan perkembangan unsur musik barat dari masa ke masa. Jadi intinya adalah perkenalan musik barat dari dulu hingga sekarang. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu musik barat? Ayo yang bisa silakan dijawab. Musik dari barat, Pak. Gimana? Musik dari barat. Ya, bisa jadi itu, tapi kurang tepat. Ada lagi yang mau menambahi? Musik Klasik. musik klasik bisa juga. Oh iya, nanti juga ada musik klasik ya. Oke, apa itu musik barat? Musik barat adalah aliran musik yang berasal dari belahan bumi barat, khususnya Eropa dan Amerika. Musik barat memiliki karakteristik yang khas, seperti penggunaan nada diatonis, harmoni, dan teratur. Nah, kalau musik barat itu lebih ke apa ya? Banyak teknisnya juga banyak, ada aturan-aturan yang harus teman-teman pelajari besok kalau mau main musik barat itu. Oke. Nah, sejarah musik barat itu ada beberapa periode dan urutannya, dan yang paling tua itu ada medieval. Nah, ini medieval itu tahun 476 sampai 1400 Masehi. Terus selanjutnya ada Renaissance 476 sampai 1400 Masehi. Nah, ini typo, tapi tidak apa-apa. Ada barok 1600 sampai 1700 Masehi. Ada klasik 1750 sampai 1820. Ada juga romantik 1820 sampai 1900, dan yang terakhir modern dari 1900 sampai sekarang. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas musik abad pertengahan ya, dari tahun 476 sampai 1400 Masehi. Agar bisa bantu baca, mungkin masih dulu baca musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan. Abad pertengahan diawali dengan bentuknya kekaisaran Romawi. Pada awalnya musik abad pertengahan masih bersifat monofonik
Monofonik berasal dari kata Yunani monos, berarti tunggal, dan phoneo berarti bunyi. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah mada, nyanyian yang bersumber dari ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini, seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung sekitar tahun 540 sampai 604. Ya. Oleh sebab itu, musik pada abad pertengahan ini juga disebut musik Gregorian. Oke, terima kasih Mas Teguh. Dibacakan. Oh ya, silakan. Pak Lo mana? Oh ya, ya silakan. Oke, jadi musik abad pertengahan itu awalnya dulu dari era kekaisaran Romawi. Nah, eranya itu juga dan berlanjutan hingga tahun 1904 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh musik abad pertengahan ya teman-teman, tapi ini dimainkan oleh orang-orang Protestan. Jadi tidak digunakan. Nah, jadi alatnya itu juga masih menggunakan perjuangan. Barang-barangnya juga pakai dalam pelajaran. Tidak Eropa. Iya, ada Spanyol ini. Dari bahasa Spanyol. Tuh. Mana ini? Nah, ya. Cukup lah ya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada musik Renaissance di tahun 1900 sampai 1900 Masehi. Silakan dibaca Mas Kayan. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali dari diri manusia. Artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi, cipta, karya, karsanya berhak untuk menentukan hal yang berkaitan dengan hidupnya. Inilah awal aliran humanisme. Sebelum zaman Renaissance, teologi terlalu mendapat perhatian yang dominan sehingga segala hal berkaitan dengan akal budi manusia harus dikembalikan kepada kebenaran. Sebagai sebuah sejarah, zaman Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai dengan perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan terbuka ilmu pengetahuan modern. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia muncul tokoh-tokoh seni dan sastra, antara lain Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, dan Machiavelli. Oke, terima kasih Mas Gaya. Dan teman-teman baca ya. Musik Renaissance
medieval. Jadi musik medieval berevolusi lagi, dikembangkan lagi jadi musik Renaissance. Ya, dulu munculnya itu di Eropa, di Italia. Ya, tapi kurang tahu sih, pastinya munculnya pasti bisa di sana. Jadi yang terkenal itu jadi teman-temannya ini Botticelli, Michelangelo, Ariosto dan Antiquari seperti itu. Oke, selanjutnya ini tentang Renaissance. Ada ruangannya juga menggunakan bahasa adanya karena masih tahun segitu karena sebenarnya memakai belum seperti sekarang dapat menggunakan musik. Ya, jadi begitu ya contohnya musik Renaissance ya. Oke, selanjutnya masuk ke era musik barok. Nggak tolong Mbak Desi yang berdasarkan musik barok. Musik barok adalah gaya musik yang berkembang di Eropa sekitar tahun 1600 sampai 1750. Musik barok adalah era dari sejarah musik klasik barat yang berlangsung sekitar tahun 1600 hingga 1750. Periode ini berada di antara zaman Renaissance dan zaman klasik. Kata barok sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara yang bentuknya tidak beraturan atau tidak sempurna. Istilah ini awalnya digunakan oleh para kritikus zaman berikutnya untuk menggambarkan gaya arsitektur dan musik era tersebut yang dinilai terlalu padat, rumit, dan penuh dekorasi megah. Secara musikal, era ini menjadi fondasi penting bagi musik modern karena pada zaman inilah sistem tonalitas mayor dan minor mulai mapan menggantikan sistem pabrik atau sistem. Oke, terima kasih. Nah, masuk ke musik barok. Musik barok adalah gaya musik yang berkembang di Eropa sekitar tahun 1600 sampai 1750. Ya, seperti tadi eranya Renaissance dan eranya perkembangan itu mulai musik barok adalah perkembangan lagi. Jadi setiap era itu musik itu berkembang kan, entah dari gerakannya atau warna musiknya atau mungkin suaranya. Nah, musik barok termasuk perkembangan generasi Renaissance. Dan barok sendiri namanya berasal dari bahasa Portugis yang berarti mutiara yang bentuknya tidak beraturan atau tidak sempurna. Ya, bentuknya itu musiknya itu belum sempurna tapi digunakan sudah mulai enak seperti itu. Oke, ini mungkin contoh musik barok ya.
waktu kita mepet mungkin bisa dijelaskan semua. Contohnya dari Vivaldi, posisi mungkin teman-teman mungkin kalau ada mengenai dokumentasi materi, jadi langsung saja ya. Yang tadi kita sampai ke musik klasik ya. Oke, ini adalah contoh musik klasik. Terdengar? Ya, Pak. Nah, alatnya itu sudah menggunakan alat modern ya teman-teman ya. Mungkin sering kita jumpai juga sampai sekarang itu dari era musik klasik. Walaupun yang era itu juga masih ada, cuma sudah menggunakan untuk konser ketika saat ini gitu. Ini ada violin, viola, ada cello, ada kontrabas, terus ada piano, ada bisa lihat ada piano. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada musik romantik. Silakan dibaca Mas Yuden. Musik romantik. Dibaca sampai segalanya, segalanya itu. Oh ya. Musik romantik adalah era dalam sejarah musik klasik barat yang berlangsung sekitar tahun 1815 hingga 1910. Era ini muncul setelah zaman klasik, era Haydn dan Mozart, dan sangat dipengaruhi oleh gerakan romantisme di Eropa, sebuah gerakan seni dan intelektual yang menempatkan emosi individu, imajinasi, subjektivitas, dan alam di atas segalanya. Ya, terima kasih Mas Yuden. Nah, musik romantik itu adalah perkembangan lagi dari musik klasikal ya, klasik atau musik klasik. Nah, musik romantik ini lebih menggunakan rasa, ada warna rasa, entah itu warna sedang cinta yang membuku atau penderitaan batin, ketakutan, hingga kekaguman dan magis terhadap alam spiritual. Jadi musik romantik itu lebih menggunakan rasa dan warna itu. Ini mungkin contoh dari musik romantik. Nah, kita ada orkestranya. Kebanyakan dulu kalau musik barat itu awalnya dari orkestra ya. Nah, itu udah mulai mungkin ada pelan, ada viola, ada juga piano, bass juga. Bass itu alat musik tiup yang terkenal besi, namanya bass. Lebih menggunakan rasa. Apakah cukup videonya? Cukup ya? Cukup menjelaskan ya? Ini lagu dari Tchaikovsky. Ya, Tchaikovsky itu adalah terkenal juga, komposer terkenal dari era romantik. Nah, selanjutnya ada musik modern yang dibaca Asia. Musik modern adalah sejarah musik modern berwujud pada sebuah era pengembangan radikal yang berlangsung sekitar tahun 1900 hingga 1960-an. Beberapa literatur menghitungnya sejak terjadi terakhir abad ke-19. Era ini muncul setelah zaman romantik dan sebelum era kontemporer atau postmodern. Jadi dari musik modern adalah pemberontakan pada musik tradisi
musik modern itu lebih apa ya, kembali lagi ke era medieval saja apa? Itu kebebasan apa ya, berkarya bermusiknya, musik baru jadi pusatnya dari musik modern. Nah itu kita tambahkan dengan musik kontemporer atau musik lainnya. Jadi musik modern itu lebih luas lagi. Kalau tadi ada era klasik, ada era romantik yang lebih pakem, lebih tertata dan apa ya, lebih berteknik. Kalau musik modern itu lebih luas. Nah, selanjutnya ini ada era contoh musik era modern. Ada yang tahu band The Beatles? Nah, ini satu musik modern. Jadi beberapa alat yang tidak mungkin dan lebih luas lagi kayak lainnya. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, they sing the great Stephen Orchestra. Terakhir, oke, apakah jawab teman-teman mengenai perjalanan musik pada tadi dari sejarah awal medieval hingga musik modern, apakah sudah seperti sudah ya? Oke, apakah katanya nggak ada ya? Sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyimak kelas mata pelajaran seni musik. Oke, untuk karena sudah cukup, ini sudah cukup tugas tidak diadakan aja ya, bukan aja karena besok ada materi lagi untuk materi itu. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, silakan kelasnya masih berkaji sebelum berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Hati-hati kalau pulang ya, silakan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Pak.